Saudara, kurang dari 1 bulan lagi masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin negeri ini untuk 5 tahun mendatang. Ketika pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pun semakin getol menyuarakan visi misi mereka dengan berbagai cara. Bahkan para tokoh senior partai yang juga pernah merasakan manis pahitnya memimpin Indonesia kini mulai turun gunung demi mendulang suara untuk para capres-cawapres yang didukung. Ada nama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga Ketua Umum PDIP yang juga merupakan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Dan yang baru-baru ini menyuarakan dukungan terhadap salah satu paslon yakni Yusuf Kala yang juga pernah 2 kali menjabat sebagai wakil presiden di era yang berbeda. Ya, di tengah-tengah sengitnya persaingan menjelang pemilihan presiden mendatang, JK hadir dengan dukungannya terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kedekatan JK dan Anies antara lain terlihat ketika JK berperan mendorong Anies untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam. JK juga kerap membagikan pengalaman politiknya pada Anies, hingga kini ia melihat Anies sebagai sosok yang pas untuk menjadi presiden. JK pun merasa punya tanggung jawab agar masyarakat tidak salah memilih pemimpin. Untuk membuktikan dukungannya, JK bahkan rela turun gunung mendampingi Anies Imin berkampanye. Salah satu alasannya yakni memberikan semangat. JK juga berpesan pada pasangan Anies Imin untuk selalu berkampanye dengan sopan. Tak hanya bicara, JK menunjukkan dukungannya dengan menghadiri konsolidasi kader dan relawan Amin di Surabaya, Jawa Timur. Kehadirannya disebut untuk memberikan dukungan moral pada pasangan 01. Meski ia belum secara resmi tergabung dalam tim nasional Anies Muhaimin. Pertama, itu saya ingin melihat juga suasana Jawa Timur ini bagaimana. Kemudian juga bertemu dengan teman-teman yang diundang berbicara ini. Kedua, melihat semangat, membantu memberikan semangat kepada teman-teman di sini. Sementara itu, Caimin sendiri mengapresiasi kehadiran JK yang mendampinginya dalam konsolidasi kader dan relawan Amin di kota Surabaya. Caimin juga menjelaskan JK belum bisa menjadi juru kampanye karena belum secara resmi bergabung dengan Timnas Amin. Sementara itu, Capres nomor urut 1 itu juga mengaku belum memikirkan rencana bergabung dengan paslon 03 di putaran kedua dan justru fokus untuk menang 1 putaran. Pak JK alhamdulillah beliau asli Jawa Timur, kemudian bisa menyaksikan sekaligus memberikan dukungan moral. Ini kan nemenin Gus Imin di kampanye hari ini. Kedepannya untuk kampanye-kampanye berikutnya apakah akan ada kemungkinan menemani Gus Imin lagi? Ya moga-moga, karena Pak JK kan belum masuk timnas ya, sehingga tidak bisa langsung menjadi jurkam. Misalnya terjadi putaran kedua Pak, nanti 03 infonya mau menang 02. Belum masuk, belum dipikirkan, belum. Kita menang 1 putaran. Nah, di kubu lain ada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang juga mulai turun gunung. Beberapa waktu belakangan ini, SBY semakin intens berkeliling mengamati kader-kader partainya dan juga mengunjungi beberapa tempat. Tujuannya memenangkan Partai Demokrat dan tentunya juga pasangan capres-cawapres yang diusung, yakni Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Bergabungnya Partai Besutan SBY dengan Koalisi Indonesia Maju berawal dari pecah kongsi antara Partai Demokrat dengan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Partai Demokrat kemudian secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan beralih mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Hal itu ditandai dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Seolah-olah ingin menunjukkan keseriusannya, SBY bahkan sempat menyebut "for you, saya dukung" pada Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu dalam pertemuan keduanya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 17 September 2023 lalu. Dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung.
Ya, itu dia tadi ungkapan dukungan dari SBY kepada Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran, saudara. Dan terjun langsung ke lapangan bertemu kader dan masyarakat, SBY pun seperti menepati janjinya untuk turun gunung. Dalam kunjungannya menemui para kader Partai Demokrat wilayah Kabupaten Banjarnegara, SBY mengajak para kader untuk semangat berjuang memenangkan partainya. Seiring pula dengan komitmennya untuk memenangkan Capres-Cawapres yang diusung Partai Demokrat, yakni Prabowo Gibran. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga menyampaikan tekadnya dan Koalisi Indonesia Maju, yakni memenangkan pemilihan presiden dengan 1 putaran. Tidak punya target apapun, yang penting dengan ikhtiar yang baik, Demokrat yang menjalankan tugas konstitusi ke pemilu ini, harapannya suaranya tambahlah yang kursinya tambah. Berapa ya yang bisa dicapai dengan segala ikhtiar. Sekarang kompetisinya tidak mudah, kita tidak pernah mengasih target yang terlalu tinggi, kasihan mereka. Berikhtiar dengan baik, berupayalah terus-menerus agar ya suaranya bertambah, kursinya bertambah. Keluarga besar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Partai Demokrat tentu ingin terus berkontribusi dan berjuang bersama Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, tentunya dalam satu semangat kita ingin sukses, kita ingin menang. Kalau bisa 1 putaran, kenapa tidak? Dan ini lebih baik buat semuanya karena berarti kita bisa segera setelah itu melakukan konsolidasi langkah-langkah selanjutnya mempersiapkan pemerintahan ke depan. Ya, kedua tokoh Partai Demokrat yang terlihat begitu serius untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres 02 Prabowo Gibran. Dan saudara, tak ketinggalan Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, juga dijadwalkan akan hadir berkampanye. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, langkah Mega tersebut juga dijalani oleh para Ketua Umum Partai pengusung paslon nomor urut 3 lainnya, serta menteri-menteri dari PDIP. Mereka dijadwalkan untuk turun kampanye langsung bersama rakyat. Megawati menurut rencana akan ikut serta dalam kampanye rapat umum atau kampanye akbar akhir Januari nanti. Ketua DPP PDIP Puan Maharani sendiri belum memastikan jadwal kampanye yang akan diikuti oleh Ketua Umum Partai Banteng Moncong Putih itu. Turun gunung Mbak Puan, itu ke daerah mana Mbak Puan? Kalau boleh di-spill. Nanti kita jadwalkan, insya Allah beliau akan hadir di tempat-tempat yang memang rakyat menunggu. Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik kekuasaan yang disebut seperti dijalankan semaunya. Ia pun mengingatkan tidak ada kekuasaan yang langgeng. Melihat hal itu, PDIP pun optimistis pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD bisa memenangkan Pilpres dalam 1 putaran. Apapun kebohongan, pasti kebenaran akan mengejarnya. Jadi insya Allah kita akan menang 1 putaran. Siap! Seiring dengan persiapan strategi dari para Capres-Cawapres yang berlaga pada Bursa Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum pun telah resmi mengumumkan pelaksanaan kampanye akbar pemilu 2024. Kampanye akan berlangsung mulai tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Nantinya, masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu 2024 secara bergantian akan melakukan kampanye di 3 zonasi, yakni di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Kampanye rapat umum selama 21 hari yang akan berlangsung mulai tanggal 21 Januari sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Kan dibagi 3, jadi kalau misalnya pembagian 3 zona itu kan begini, kita ngikuti polanya kan ada 38 provinsi. 38 provinsi dibagi secara proporsional berdasarkan basis misalnya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Bursa Pilpres 2024 segera menemui titik final. Berbagai strategi dan energi semakin dikerahkan untuk mencapai kemenangan. Namun kemenangan dalam Pilpres semestinya bukan semata-mata menjadi tujuan, melainkan lebih dari itu, yakni membawa Indonesia menjadi negara yang lebih unggul. Keberadaan tokoh-tokoh nasional senior yang punya pengalaman mumpuni diharapkan dapat menjaga kedamaian jalannya Pilpres.
Saudara, usai jeda ada informasi 3 karyawan ditemukan tewas usai terjebak dalam kepungan api di dalam toko yang terbakar. Selengkapnya kami segera kembali.